Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakata sakati la sauta illa sauti. Diam-diam, dramanya mau dimulai. Marilah kita simak di TKP. Buka mata, buka telinga, dan jangan buka yang lain. Check this out. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Siswa-siswa Bapak ini lagi pada ngomongin apa sih? Ini Pak, lagi diskusi tentang kemana mau lanjut sekolah. Masya Allah, luar biasa anak-anak Bapak ini. Sejak kecil sudah mulai menata cita-cita. Ya udah, kemanapun kalian lanjut nanti, kami doakan yang terbaik buat kalian. Karena itulah jalan yang kalian pilih. Terima kasih Pak Guru. Keesokan harinya, Tata langsung bertanya kepada ayahnya tentang apa yang dia inginkan. Namun, jawaban yang diberikan membuat Tata semakin bingung. Karena sepertinya orang tuanya kurang sepakat dengan apa yang diinginkan Tata. Selamat malam. Radio Republik Indonesia sedang setir motor kiri kanan oper gigi lepas kopling. Ternyata kopling jatuh akibat pak sopir sakit gigi. Para gedong Ambon moncong kemanteran, bau tepiak sumping, bau tepiak kelpon. Inilah berita-berita selengkapnya. Kita beralih ke negara Cina. Chongchang Cingkun Sonia Imat Sarina. Pelcing kangkung cacing longa, hanya tui pao je wan le su ge. Itulah berita dari negara Cina. Kita beralih ke negara India. Madagam. Border langgar bogo madaya ular sikutele matolai. Inge burenge. Inge Pringgabaya langsung tipat terara. Inilah berita India dari Lombok. Sekian berita selengkapnya. Pak, Tata mau bilang sesuatu nih. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada dalam benakmu. Mau bilang apa sih, Ta? Anu Pak, nanti Tata mau lanjut ke pesantren ya Pak, supaya Tata bisa lancar mengaji. Boleh kan Pak? Kalau Bapak sih, terserah kamu aja nak. Tapi kan, di swasta itu biayanya ndak murah. Bapakmu ini kerjanya cuma baca koran doang. Bapak kan bisa cari kerja, pakai menuhin keperluan Tata. Kerja apa, Ta? Bapak tak punya orang dalam. Walaupun sarjana, mana ada yang mau terima kalau tidak kuat dalamnya. Sekarang itu, Ta. Cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Pak, seharusnya yang kayak begitu itu. Jangan didengar itu sangat tidak benar. Jangan didengar itu sangat tidak benar. Sudah, lebih baik Tata istirahat. Tidur dulu. Bapak juga mau istirahat. Siapa tahu nanti dapat hidayah. Penonton, Tata dan ayahnya pun beristirahat. Beristirahat? What? Kenapa sih ini lidah? Kat. Lu kenapa sih Dalang? Istri. Yang benar itu istirahat, bukan istirahat. Ulang. Oke.
Tata dan ayahnya pun beristirahat. Dan Tata berharap keesokan harinya ketika ia pulang sekolah, bapaknya telah mendapatkan hidayah untuk memberikan izin kepada Tata. Baiklah, jaga mata Anda. Jika ngantuk silahkan ditungkar, karena drama semakin bercanda. Bagaimana tah? Jadi mau ke pesantren? Belum tahu nih. Bapakku belum jelas dah. Berikan satu jawaban pasti, entah sampai kapan aku harus bertahan. Makanya aku masih bingung. Ta, kan tetanggaku si Andi itu lanjut ke pesantren. Terus dia cerita, katanya di pesantren itu serem. Kalau melanggar dibotak, kalau ndak sholat dimarahi, dikejar, dipukul. Terus yang lebih parahnya lagi, syarat untuk ikut ujian itu harus ikut ujian lisan dulu. Weh, busret, serepet, tetet, ngeri. Hah? Iya kah? AWDD Lapuang. Tidak jadi mak paling ikut-ikut Tata deh. Awalnya mau ikuti Tata ke pesantren, tapi karena mau ceritakan kak begitu, takut-takut kak aweh. Itu kan cuma cerita. Kita kan nggak mungkin tahu kalau belum mencoba. Terserah kalian dah mau kemana. Intinya aku mau cari duit biar cepat jadi. Boy band, boy band. Aku ini boy band. Aku memang boy band. Aku memang boy band. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Cikgu. Oke, hari ini karena kita telah selesai melaksanakan ujian, Bapak mau tanya ke kalian, apa cita-cita kalian satu persatu? Dimulai dari Dani. Cita-cita saya ingin menjadi... Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Luar biasa ya. Yau, kenapa Pak Guru bilang cita-cita saya? Lah, kenapa emang kalau saya cita-cita kamu? Yau, kan masih banyak kata lain selain Pak Guru. Lah, mau saya kembali bilang ke cita-cita kamu? Harusnya Pak Guru bilang hebat, jangan bilang Kat. Ya Allah, kenapa diributkan, no? Lu kok lo mencak kayak kocak? Lo kalau mencak kayak cicak? Masa gitu aja kamu kok bolong kokok? Kamu yang gitu aja jadi bolong kokok. Kenapa mesti nyolot melotot? Biasa aja dong. Gak usah pakai otot. Kenapa mesti nyolot melotot? Biasa aja tau. Gak usah pakai otot. Marah itu gak perlu. Udahan marahnya, cepetan dong. Marah itu gak perlu. Udahan marahnya, cepetan dong. Sudah, jangan ada kata lagi di drama ini. Panas doang isi. Lah itu? Kenapa Pak Sutradara bilang cek lagi? Ups, maaf, salah tindis. Rolling and action. Oke, lanjut. Dedi, cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita saya, nah ini dia. Cita-citaku menjadi orang kaya. Dulu tuh susah, sekarang alhamdulillah.
Wah, hebat. Cita-cita yang keren. Kalau Tirto, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi ustadz Pak Guru, supaya bisa ceramahin orang tua saya. Masya Allah, luar biasa. Eits, tapi kalau untuk nyeramain orang tua, jangan. Tugas anak itu mengingatkan, tapi jangan menggurui. Karena orang tua adalah guru pertama kita. Paham? Paham, Cikgu. Nah, selanjutnya Tata. Cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat pada orang tua, sesama, agama, nusa dan bangsa, Pak Guru. Masya Allah, sungguh luar biasa. Tapi ingat anak-anak, apapun cita-cita kalian, kalau soal berbakti dan bermanfaat itu adalah kewajiban. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Paham? Paham, Cikgu. Mohon perhatian. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Bapak Ibu guru agar menutup kegiatan belajar hari ini. Ya, jadinya kita yang lain udah ditanya ini Pak Guru. Sabar ya nak, masih ada hari esok. Siapkan saja jawaban kalian. Karena ini sudah waktunya pulang, jadi kita cukupkan sampai di sini saja ya. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Setelah Tata dan kawan-kawannya memberitahu gurunya tentang cita-citanya, kini mereka melangkah masing-masing untuk melanjutkan studi mereka ke tempat yang berbeda. Baik, karena tema kita adalah pesantren, jadi kita akan lanjut ke kisah Tirto dan Tata yang melanjutkan ke pesantren. Setuju? Oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta. Ya Allah Dalang, kenapa malah konser sih? Kamu itu dalang, jadi yang dibawakan itu drama bukan lagu. Ulangi. Rolling and action. Setelah berpikir lumayan panjang, akhirnya orang tua Tata mengizinkan untuk lanjut ke pesantren. Lalu Tirto juga mengikuti karena diminta oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti jejak Tata. Penasaran bagaimana kisah mereka di pesantren? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke TKP. Gimana ya cara saya tanya di Ustadz nanti soal cerita pesantren yang diceritain sama Andi dulu itu ya? Tinggal tanya aja sesuai yang kamu mau pertanyakan. Oh. Atau kayak gini aja mungkin. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi ma'hadina. Baiklah, karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak Ku tak mau, ku tak mau, Ku tak mau tak. sekarang ku tak sudi, ku tak sudi, Ku tak sudi tak. Baik, saya persilahkan kalian untuk perkenalan mulai dari yang paling ujung ke ujung. Permisi, coba misi, nama saya Susi, banci paling seksi, saya dari Tasik, body paling asik, kalau nyanyi berisik, pakai kicik-kicik, dangdut is the music of my country, country, my country, country, my country. Misi mas, nama saya nih mas, tapi kalau pagi saya jadi Thomas. Saya dari Brebes, cantik-cantik pedes, tapi saya gemes sama cowok judes. Siapa nggak mau senyum, siap-siap tak cium. Siapa nggak mau senyum, siap-siap tak cium.
Jangan diem aja, senyum-senyum manja. Kita bekerja, situ jangan nonton aja. Situ manggil-manggil, sweet-sweet centil. Situ suka usir, tapi langsung pergi. Benci aku, sebel aku, keki aku. Udah. Kenapa jadi nyanyi sih? Astagfirullah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tirto Hidayat, biasa dipanggil Icat. Saya berasal dari barat, bersaudara 4. Jika penyakit saya kumat, pegang saya dengan erat, asal tidak diikat. Hehehe. Subhanallah. Kamu ini putih sekali, Tirto. Beli balon ada 4. Cakep. Syukron, Ustadz. Afwan. Oke. Lanjut yang di sebelahnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Tata Mujadi, dipanggil Tata. Nama bapak saya Sanaan dan nama ibu saya Siniin. Saya dari sana datang belajar agama ke sini. Loh Pak, kenapa makin jauh? Terus absennya saya yang pegang. Lah, kan ente yang suruh tadi. Ya Allah Pak, nama bapak saya itu Bapak Sanaan dan ibu saya itu Ibu Siniin Pak. Oh, begitu toh. Ya baik. Kalian masuk ke pesantren ini atas kemauan sendiri atau ada tekanan dari pihak lain? Saya Ustadz. Saya dipaksa sama mama saya karena kalau di rumah suka nakal. Oh itu, tidak apa-apa. Jika kalian ada yang kesini atas kemauan sendiri, dipaksa, terpaksa, dan lain-lain, intinya adalah kalian kesini merupakan takdir kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang baik adalah yang menerima takdir itu dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Jika suatu hari nanti ada dari kalian yang seperti Tirto tadi, maka solusinya bukan mencari yang baru, tapi jika tidak betah 1 hari, cobalah 3 hari. Jika 3 hari pun belum betah, cobalah 1 minggu. Jika 1 minggu belum betah, cobalah 1 bulan. Jika 1 bulan belum betah, cobalah 1 tahun. Jika 1 tahun belum betah, cobalah 3 tahun. Insya Allah barokah. Ya, sebelum kita akhiri perkumpulan ini, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustadz. Ada saya dengar cerita dari teman saya, kalau di pesantren itu serem, kalau melanggar dibotak, terus kalau mau naik kelas harus ikut ujian lisan dulu. Pengeluarannya banyak, pokoknya banyak deh. Oh itu. Baik Ahi, biar Ustaz jelaskan. Jika seseorang melakukan perbuatan, pasti ada timbal baliknya, dan kita harus bertanggung jawab atas itu. Maksudnya, hukuman dari setiap pelanggaran adalah untuk melatih kalian disiplin dan taat pada peraturan. Jika tidak melanggar, Ustadz nggak akan botak atau hukum kalian. Kita akan menjadi orang yang Kemudian untuk ujian lisan, di pesantren itu bukan hanya tentang belajar teoritis, namun juga bagaimana kalian bisa mengamalkan apa yang telah kalian pelajari di dunia kalian masing-masing. Sebagai contoh, kalian dapat peringkat 1, tapi karena soal ujiannya pilihan ganda, masih ada pertanyaan apakah kamu sudah bisa melaksanakan itu semua. Tapi jika di ujian lisan, praktek langsung dan rasa tanggung jawab kalian sebagai pelajar itulah yang dididik. Jika dititip oleh orang tua kalian untuk belajar, maka kewajiban dan tanggung jawab kalian adalah belajar, bukan melanggar. Yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, terkait pengeluaran biayanya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang instan, akhi. Bahkan mie instan saja harus direbus dulu agar lebih nikmat. Maka dari itu, segala iuran akan kembali kepada dirimu.
Semua pengeluaran biayamu di sini akan menjadi investasi baik orang tua kalian. Oleh karena itu, jadikanlah orang tua kalian motivasi. Sederas keringatnya mendapat biaya untuk kalian, maka sekeras itu pula kalian berusaha dan belajar untuk menjadi insan yang berguna. Woi penonton, kenapa ini penonton ini seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Akhirnya setelah mendengar penjelasan itu semua, pola pikir Tirto dan Tata tentang pesantren yang ia dengar dari luar seketika berubah menjadi motivasi baginya untuk terus berusaha dalam belajar dan menggapai cita-cita yang mulia. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Idza sadaqal hazmu wadohas sabilu, jika ada kemauan pasti ada jalan. Nah, dengan berakhirnya drama tadi, maka saya Dalang Kopla undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Kita akan lanjutkan tahun depan. Dan sampai jumpa di drama kabaret pentas seni 2026.